Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kekasih. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi sejenak menyatakan syukur pujian kita di Minggu Karunia Tuhan. Kita percaya bahwa suasana hidup yang kita alami hari ini tidak akan mengurangi rasa syukur kita di tengah-tengah persekutuan Minggu Karunia Tuhan saat ini. Karena itu jemaat yang kekasih, kita akan memulai ibadah Minggu Karunia Tuhan saat ini. Mari jemaat Tuhan kita berdiri mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 17 bait pertama dan bait yang kedua, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak saudara, jemaat yang kekasih, kita akan mendengarkan sejenak pembacaan nas firman Tuhan sebagai nas pembimbing kita dalam ibadah Minggu Karunia Tuhan hari ini. Kitab 1 Petrus pasal 4, 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Nas pembimbing firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara, demikian nas pembimbing kita Tuhan Yesus menyertai dan menuntun kita. Kita respon nas pembimbing dengan pujian Kidung Jemaat 58 baitnya yang pertama. Maha Kasih yang Ilahi.
Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, ada persembahan pujian dari Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Mamasa Jemaat Efratah untuk memuji memuliakan Tuhan. Disilakan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak saudara, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Sorgawi Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, kami kembali naikkan syukur kepadamu pada minggu karunia-Mu saat ini di tengah-tengah ibadat jemaat-Mu. Kendati pun masih
ibadah di rumah masing-masing. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang memberi kami kesempatan, Tuhan yang tetap setia menjaga memelihara hidup kami seminggu ini dalam berbagai perjuangan hidup, aktivitas, usaha, pekerjaan. Terpuji Engkau ya Tuhan, bahwa kami dimungkinkan lagi menjalani hidup seminggu ini atas kasih karunia dan kehendak-Mu bagi kami. Sejenak bersama-sama dengan jemaat-Mu dari rumah masing-masing, dalam iman, dalam roh dan kebenaran kami menyembah Dikau melalui ibadah minggu ini, dan menjadi landasan hidup persekutuan iman kami. Kami akan membaca dan merenungkan sejenak firman-Mu. Kiranya oleh kuasa dan bimbingan-Mu ya Roh Kudus, akan menerangi hati pikiran kami, jiwa kami, sehingga dengan kuasa-Mu kami dimungkinkan mengerti dan memahami apa maksud firman-Mu yang hendak kami renungkan hari ini. Karena itu kami sudah siap untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, firman, kebenaran dan hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Saudara, perkau firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bapak saudara kita semua yang merenungkan firman Tuhan saat ini, merenungkannya siang ataupun malam. Haleluya. Bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita kita kembali bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Ini berkisah soal kehidupan iman seorang saksi Kristus namanya Stefanus, yang dengan keberaniannya mempertahankan kebenaran di hadapan mahkamah agama yang berujung pada kematiannya. Kita akan mencoba memahami peristiwa ini dari kehidupan iman kita hari ini. Saudara, sebenarnya perikop yang kita baca ini dimulai di pasal 6 ayat 8.
di mana Stefanus awalnya bercakap bersoal jawab dengan beberapa orang Yahudi. Tetapi ternyata bahwa orang-orang Yahudi ini tidak mampu menandingi hikmat dan kuasa yang dimiliki oleh Stefanus, sehingga dia dituduh menghujat Allah, lalu Stefanus dibawa ke pengadilan agama Yahudi. Itu awal kisah. Nah, saudara, siapa sebenarnya Stefanus? Dalam catatan firman Tuhan, perikop firman Tuhan, pasal 6 dan pasal 7 ini didapati ada dua catatan penting. Sebenarnya ini Stefanus siapa? Stefanus adalah salah seorang dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin, atau dalam catatan biblikanya melayani para janda-janda bukan Yahudi. Artinya salah satu tugas utama 7 orang diantaranya Stefanus adalah mengurus kebutuhan hidup sehari-hari para janda yang bukan Yahudi, atau yang kita kenal dengan pelayanan meja. Dan yang kemudian hari dikenal sebagai sebuah jabatan gerejawi namanya diaken atau symas. Dalam renungan beberapa waktu yang lalu saya menjelaskannya akar kata dari symas, dari kata semar. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, itu catatan pertama. Berarti dia adalah pejabat gereja yang bertugas untuk melayani orang-orang miskin. Lalu yang kedua, Stefanus juga digambarkan sebagai orang yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kisah Para Rasul pasal 6 ayatnya yang ke-8. Nah, namun dalam pelayanan yang luar biasa ini ternyata menimbulkan iri hati dan permusuhan dari kalangan orang-orang Yahudi. Lalu pada akhirnya mereka bersepakat untuk mengadukan Stefanus ke mahkamah agama atau pengadilan rakyat dengan tuduhan Stefanus menghujat Allah. Dalam hukum Taurat, orang yang menghujat Allah akibatnya atau hukumannya adalah hukuman mati. Saudara, ini latar belakang peristiwa ini. Lalu akhirnya Stefanus, ini kita tidak baca mulai pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-52, menjelaskan bagaimana Stefanus memberi pembelaan, bukan membela diri tetapi membela imannya, membela pemberitaan Injil yang disampaikannya. Nah, karena itu saudara, melalui perikop pasal 7 ayat 1 sampai 52 secara umum, bagaimana Stefanus atau bagaimana sikap iman Stefanus menghadapi tuduhan, atau dengan kata lain bahwa bagaimana Stefanus memberi pertanggungjawaban imannya melalui pengajaran tentang Kristus yang disampaikannya, yang membuat banyak orang, khususnya orang-orang Yahudi, merasa tersinggung dan sakit hati, lalu pada akhirnya menyeretnya kepada persidangan para mahkamah agama. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, nah, beberapa catatan kita tidak baca tadi, tapi setidaknya menjadi gambaran bagi kita bagaimana Stefanus membela iman, membela kebenarannya di hadapan para mahkamah agama. Yang pertama, sebenarnya ini bukan hal baru. Bapak Saudara bisa menelusurinya di kitab Keluaran, sumber utamanya. Apa yang disampaikan oleh Stefanus di hadapan mahkamah agama sudah disampaikan atau dijelaskan di kitab Keluaran. Pertama, Stefanus mengungkapkan bahwa dia mengungkapkan kisah awal kehidupan umat Israel sebagai sebuah bangsa yang terpilih melalui pemilihan Abraham. Stefanus mengurai dari Abraham hingga Yesus yang mati tersalib. Ayat 2 sampai ayatnya yang ke-52 diuraikan panjang lebar. Saudara, ada beberapa catatan-catatan
pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama. Yang pertama, bagaimana Stefanus menceritakan kisah mulai dari Abraham hingga Yesus yang mereka salibkan itu. Di sini Stefanus menyinggung pemberian tanah dari Allah kepada Abraham. Pasal 7 ayat 2 sampai yang keempat. Lalu kepada anak cucu Abraham yang hampir-hampir menyanyiakan anugerah pemberian Allah ini dengan menjual Yusuf adiknya sebagai budak di Mesir. Lalu seterusnya, Stefanus juga menjelaskan kisah selanjutnya bagaimana kehidupan umat Israel yang sudah berkembang yang kini menjadi budak di Mesir oleh Yusuf. Lalu mengutus seorang namanya Musa. Di sini Stefanus menjelaskan kehadiran Musa yang diawali dengan kehidupan 40 tahun pertama sebagai seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan Firaun. Lalu selanjutnya Stefanus menjelaskan bagaimana Allah terus berkarya berprakarsa membawa umat Israel lalu pada akhirnya kembali ke tanah kelahiran, tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka Abraham. Nah, saudara, sebenarnya tujuan utama Stefanus mengungkapkan hal ini, saya sudah bilang tadi bahwa saudara bisa menelusurinya di kitab Keluaran. Tujuan utama Stefanus adalah ingin memperbaiki. Stefanus mau merubah suasana hati, mau menggugah setidak-tidaknya orang-orang Yahudi secara khusus, para anggota Mahkamah Agama sadar, bahkan bertobat atas kekeliruan yang mereka jalani selama ini. Memang mereka menghafal Taurat, tetapi mereka tidak hidup melalui hukum Taurat. Karena itu Stefanus bilang, kamu tidak bersunat hati. Jadi saudara, itu tujuan utama, supaya mereka sadar diri dan bertobat siapa sebenarnya dan bagaimana Allah berkarya dalam hidup mereka sampai pada kedatangan Kristus. Sayang, orang-orang Yahudi dan khususnya ahli-ahli Taurat, anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin tidak mendengar, bahkan lebih daripada itu mereka mengeraskan hatinya. Mereka melupakan bahwa yang berkarya dalam hidup mereka sehingga mereka memiliki tempat tinggal bahkan menjadi sebuah bangsa adalah Allah. Bahkan dengan keberanian Stefanus mengungkapkan bahwa semua nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan mereka semuanya bunuh. Bahkan Yesus orang yang benar, Mesias anak Allah sekalipun, baru-baru saja mereka lenyapkan. Itu tujuan utama. Stefanus mengungkapkan sebuah kebenaran. Kebenaran iman melalui firman Tuhan, melalui kesaksian imannya yang bermuara dan puncaknya di dalam Yesus Kristus yang mereka salibkan. Tetapi sayang mereka tidak mau mendengar, bahkan menutup telinga terhadap ini. Lalu tujuan yang kedua Stefanus mengungkapkan ini adalah Stefanus mau membangkitkan dan bahkan mendorong suatu kenangan bersama. Memori kolektif. Setidak-tidaknya Stefanus berpikir bahwa dengan mengungkapkan kenangan atau nostalgia masa lalu mereka bersama-sama sebagai sebuah bangsa, anak cucu Abraham, maka akan mungkin timbul kesadaran dan rasa kebersamaan. Tetapi ternyata ini juga tidak berhasil. Bahwa nostalgia yang diungkapkan oleh Stefanus bukanlah nostalgia yang hanya mengingat, tetapi lebih daripada itu. Nostalgia yang membebaskan dan menguatkan. Tetapi ternyata mereka sudah menutup telinga, dan ini menjadi gambaran bahwa hati mereka tertutup untuk sebuah
kebenaran. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ini gambaran utama. Lalu perikop yang kita baca. Setelah Stefanus mengungkapkan kebenaran di hadapan mereka, dan tentu mereka semuanya tahu cerita ini, apa yang terjadi. Ayat yang ke-54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya, dia dengar, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Saudara, ini gambaran orang yang sudah mengeraskan hatinya, tidak mau menerima sebuah kebenaran. Dan yang mereka lakukan adalah menyambut dengan kemarahan. Kertak gigi ini menggambarkan kemarahan yang amat sangat, seperti singa yang mengaung untuk menerkam mangsanya. Dan memang ternyata benar. Mereka menyambut Stefanus dengan kertak gigi, lalu menyeret mereka keluar Yerusalem dan melempari mereka dengan batu sampai mati. Saudara, dari catatan ini ada beberapa hal yang perlu pendeta sampaikan. Yang pertama, bahwa Stefanus mati bukan karena mereka menemukan kesalahan dari pengajaran yang disampaikan oleh Stefanus, dari tuduhan yang dialamatkan kepada Stefanus sebagai penghujat Allah. Bukan itu. Kita membaca kisah ini tidak pernah ada kesimpulan bahwa Stefanus terbukti bersalah menghujat Allah. Tetapi yang membuat mereka sepakat membunuh Stefanus adalah mereka tidak sanggup menerima kebenaran. Hatinya penuh dengan kebencian dan permusuhan. Ini gambaran orang yang sombong secara rohani. Mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Stefanus. Jadi mereka sepakat membunuh atas nama Tuhan. Sulit mereka menerima kebenaran. Lalu akhirnya Stefanus dihukum tanpa sebuah kesimpulan. Saudara, yang kedua catatannya ini, bahwa sebelum meninggal Stefanus menadahkan tangannya, ini cara orang Yahudi menghadap Tuhan dengan menengadah ke atas. Bukan berarti bahwa dia di atas, tapi sebuah sikap iman yang luar biasa. Dikatakan bahwa Stefanus melihat sorga terbuka dan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah berdiri. Saudara, dalam pemahaman teologi, bahwa ketika Yesus berdiri, ini melambangkan bagaimana Yesus sangat menghormati Stefanus dan bersedia menyambut kedatangan Stefanus yang akan mati dibunuh oleh mereka. Saudara, ini sangat bermakna dalam kehidupan iman kita. Dalam pengakuan iman Rasul diungkapkan bahwa naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi ketika Stefanus mau meninggal, Yesus berdiri dari tempat duduk ini. Automorfisme artinya ini sebuah analogi yang menggambarkan sikap Allah yang menghargai, menghormati dan sangat menyenangi Stefanus. Oleh karena keberaniannya dan mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Kalau ada tamu yang disambut, maka semua hadirin harus berdiri sebagai tanda penghormatan. Maka demikian juga ketika Yesus mau menyambut Stefanus pulang, dia berdiri. Ini akan menjadi gambaran hidup orang yang percaya, yang setia sampai akhir. Akan menerima mahkota yang dimaksudkan ini adalah penghormatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ini hanya terjadi ketika seseorang yang dengan setia, kendati pun harus bertaruh nyawa, tetapi tetap setia sampai akhir. Jadi karena Yesus sangat menghormati Stefanus, maka dia berdiri. Ini kita baca dalam kesaksian firman Tuhan. Hal ini memang pernah Yesus katakan. Saudara jemaat Tuhan, baca dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Memang Yesus pernah menyampaikannya begini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
Yesus mewujudkannya ketika Stefanus hendak mengakhiri kehidupannya karena imannya di tengah dunia ini. Saudara, apa yang kita mau pelajari melalui kisah Stefanus sebagai martir pertama atau orang Kristen pertama yang mati karena imannya pada Kristus? Yang pertama, pesan firman Tuhan bagi kita adalah bahwa iman pada Kristus memang suatu saat kita akan bertanggungjawabkan di hadapan manusia, di tengah-tengah dunia ini. Bahwa jika hal itu terjadi, maka saudara, disitulah kesempatan bagi kita untuk menjelaskan sebuah kebenaran iman, prinsip iman kita kepada Kristus, sekalipun nyawa harus menjadi taruhan. Artinya jadikan sebagai kesempatan sebagaimana Stefanus ketika dia dituduh dan diseret ke pengadilan, dia menggunakan kesempatan untuk menjelaskan kebenaran Tuhan. Karena itu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak tertutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang kita akan dimintai pertanggungjawaban iman. Jadilah saksi yang setia, saksi Kristus di tengah dunia yang semakin bergolak yang kita jalani hari ini. Yang kedua adalah dari sikap para anggota Mahkamah Agama yang sungguh dikuasai, hatinya diliputi oleh kekerasan, iri hati, kebencian, nafsu, bahkan kesombongan, sehingga membuat telinganya tertutup, tidak mampu menerima kebenaran. Para anggota Mahkamah Agama ini tidak sanggup menerima sebuah kebenaran yang luar biasa. Justru sebaliknya, ketika kebenaran disampaikannya, justru hatinya merasa tertusuk. Nah, saudara, ini pelajaran penting bahwa ketika kita mendengarkan sebuah kebenaran, uji hal ini. Mari kita uji hati kita. Ketika kebenaran disampaikan, bagaimana reaksi dan respon hati kita akan menentukan posisinya kita bagaimana. Kalau hati kita merasa tenang, bahkan menerimanya dengan penuh kesadaran, bersyukur dan berbahagialah. Situ ada pertobatan. Tetapi ketika hati kita mulai terganggu dan terusik, ya belum tertusuk seperti orang anggota Mahkamah Agama ini. Tetapi kalau hati kita mulai terusik dengan pernyataan seseorang yang menyatakan kebenaran, maka berhati-hatilah supaya kita jangan jatuh pada sikap seperti para Mahkamah Agama yang hatinya tertusuk dengan pernyataan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Stefanus. Jadi kekerasan hatinya yang membuat mereka tidak mampu menerima apapun, bahkan berujung pada tindakan pembunuhan atas nama Tuhan. Mereka beramai-ramai untuk membunuh Stefanus, diseret keluar kota Yerusalem. Hal ini juga pernah dilakukan sebelumnya terhadap Yesus. Mereka ramai-ramai berteriak-teriak untuk menghukum Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ingat yang kedua ini. Kalau hati sudah mulai mengeras, apapun masukan dari orang sulit untuk kita terima. Ini yang bisa kita pelajari dari kisah Stefanus melalui perjumpaannya dengan Mahkamah Agama yang menutup telinganya oleh kebenaran. Pelajaran yang ketiga adalah bagi kita sebagai gereja, baik pribadi maupun dalam persekutuan, mau mengungkapkan dan mendorong bagi kita bahwa melalui kematian Stefanus bukanlah sebuah kekalahan, melainkan kemenangan iman. Itu sebabnya Stefanus mendapatkan peneguhan bahwa saat-saat genting, ketika musuh-musuh di sekitarnya, Injil terus disampaikan oleh Stefanus. Bahkan Stefanus diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan, oleh melihat kemuliaan Allah dan Yesus bangkit berdiri menyambut kedatangan Stefanus. Sebagai bentuk penghargaannya yang luar biasa sebagaimana yang saya sampaikan tadi.
Ini mau mengatakan bagi kita bahwa Injil tidak akan pernah dikalahkan oleh kejahatan manusia apapun di dunia ini. Jadi peristiwa kematian Stefanus bukanlah sebuah malapetaka, bukanlah sebuah kegagalan, tetapi sebuah awal kemenangan iman. Saudara, dicatat dalam perikop yang kita baca ada nama yang disebutkan. Namanya adalah Saulus, seorang muda. Bagi orang Yahudi, kira-kira umur Saulus pada saat itu 40 tahun. Itu masih dianggap muda. Pada masa dulu 40 tahun itu baru masuk anak muda. Paulus yang kita kenal hadir, tapi masih namanya Saulus. Profesinya saat itu masih menjadi penganiaya orang-orang Kristen. Dan darah Stefanuslah yang pada akhirnya menjadi benih-benih bagi kerajaan Allah. Dan salah satunya yang terseret olehnya adalah Saulus. Jadi saudara, ini kemenangan iman. Bahwa tidak pernah sia-sia pengorbanan seorang yang mati demi nama Tuhan. Yang terakhir adalah bagi kita di tengah-tengah kehidupan, di tengah dunia ini, bahwa sebuah kesetiaan akan selalu berhadapan dengan risiko. Setia dengan suami, dengan istri, dengan orang lain, setia pada pelayanan, setia pada kesaksian iman, akan selalu berhadapan dengan sebuah risiko. Karena itu saudara jemaat Tuhan, untuk hidup setia bukan perkara mudah. Karena akan selalu berhadapan dengan sebuah risiko yang tidak sedikit. Kisah Stefanus, kesetiaan imannya kepada Tuhan, kesetiaannya pada pelayanan dan tanggung jawab sebagai pelayan gereja, telah membuktikan bagaimana kualitas imannya, kendati pun bahwa dia berhadapan dengan kematian. Tapi sudah menjadi pelajaran bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kesetiaan ini mutlak untuk kita wujudkan di tengah-tengah situasi, memungkinkan apapun tidak memungkinkan. Kemudian juga sebuah kebenaran akan selalu berhadapan dan bahkan bertaruh nyawa. Hidup dalam kebenaran juga bukan perkara yang mudah. Menyatakan kebenaran tidak selalu mudah. Bahkan terkadang sulit diterima. Karena itu Bapak Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dua hal ini, setia dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Semoga Roh Kudus terus menuntun, menguatkan kita bersama menjalani kehidupan iman, menjadi saksi kebenaran Kristus, setia pada tugas panggilan pelayanan sampai akhir. Terpuji Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara jemaat yang kekasih, kita merespon firman Tuhan bersama-sama dengan pujian Kidung Jemaat 440, bait pertama dan baitnya yang kedua. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanlah perlindunganmu.
Bapak saudara, kini saatnya kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita bersama melalui pengakuan iman rasuli. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama untuk menyatakan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mewujudkan ucapan syukur kita melalui persembahan. Sambil masing-masing menyatakan persembahan syukur, kita nyanyikan Kidung Jemaat 337, bait pertama dan seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Saudara, kita akan menghampiri hadirat Tuhan dalam doa syafaat. Karena itu mari bersama-sama membawa segala harapan, kerinduan kita kepada Tuhan dalam doa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami hampiri hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan sejenak Tuhan nyatakan bagi kami di tengah-tengah persekutuan Minggu Karunia-Mu, di tengah jemaat-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami renungkan hari ini melalui kisah hamba Stefanus yang oleh karena membela iman dan kebenaran harus mempertaruhkan nyawanya sebagai orang Kristen pertama yang mati karena iman. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk kisah ini. Bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi juga peristiwa yang mungkin saja masih sering terjadi di tengah-tengah kehidupan umat-Mu.
dan menjadi pelajaran iman bagi kami, bahwa sebuah kesetiaan dan kebenaran akan selalu berhadapan dengan risiko yang besar. Ajar kami ya Tuhan, untuk belajar setia pada tugas tanggung jawab pelayanan, kendati pun seringkali diperhadapkan dengan mahkamah kehidupan di dunia ini. Bahkan seringkali kami menerima risiko yang tidak sedikit dalam bersaksi tentang Kristus, dalam mewujudkan kebenaran di hidup di tengah dunia ini. Kiranya melalui firman-Mu ada jaminan kepastian iman bagi kami, bahwa ketika orang percaya, hamba-hamba-Mu yang setia sampai akhir dalam iman dan kebenaran seperti Stefanus, Engkau akan menyambut dan menerimanya di hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya menjadi kekuatan iman kami untuk sanggup dan bersedia menerima resiko hidup iman, kesaksian hidup kami, hidup di tengah dunia ini. Bapa Sorgawi, saatnya kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, kehidupan rumah tangga mereka. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau jamah dan lawat umat-Mu, jemaat-Mu masing-masing. Berkati kehidupan rumah tangga mereka sebagai suami istri. Berikan hikmat, sukacita bersama dalam menata dan membina hidup rumah tangganya. Di tengah-tengah tantangan dan kesulitan hidup yang sementara kami hadapi bersama di dunia ini. Kiranya oleh kuasa-Mu terus menuntun dan memperlengkapi setiap keluarga jemaat-Mu, entah suami atau istri, bahkan anak-anak, sehingga tetap dalam kebersamaan, dalam ikatan kasih, bersama untuk menghadapi tantangan. Kami percaya kami akan dimampukan dan diberikan kekuatan melewati masa-masa sulit hari ini. Karuniai kekuatan, kesehatan, bahkan stamina yang baik untuk seluruh jemaat-Mu dalam menata dan menjalani kehidupan sehari demi sehari. Bahkan dalam suasana yang semakin sulit kami hadapi, yang menyebabkan kami tidak dapat berbuat banyak, baik menyangkut pekerjaan-pekerjaan di kantor, di rumah, usaha-usaha yang digeluti, di sekolah, bahkan di berbagai-bagai tempat aspek kehidupan di tengah dunia ini. Semuanya terdampak oleh virus corona. Karena itu Bapa, hamba-Mu berseru bersama dengan jemaat-Mu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, tolonglah kami. Jamah kehidupan umat-Mu. Kembalikan kehidupan mereka. Kiranya dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, yang telah menaklukkan kuasa maut, menaklukkan segala sakit penyakit, bahkan menaklukkan berbagai kuasa-kuasa apapun di dunia ini. Berkenan ya Tuhan, Kau kendalikan seluruh kehidupan ini, sehingga kehidupan umat-Mu di dunia ini kembali pada kehidupan yang damai dan tenang. Nama-Mu dimuliakan. Bapa Surgawi, di tengah kehidupan jemaat-Mu tentu banyak pergumulan. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang bergumul dengan duka cita, ada yang bergumul dengan pekerjaan, ada yang bergumul dengan kehidupan masa depan anak-anak. Ya Tuhan Yesus, mari datanglah, jamah kehidupan kami, bangkitkan semangat, optimisme untuk seluruh jemaat-Mu. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan sukacita dan semangat. Damai sejahtera-Mu karena terus nyata dalam hidup jemaat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang menerima perawatan, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Yang sempat kami sebutkan namanya, kami mohon Tuhan, hamba-Mu Bapak Solemande di rumah, Bapak Robert Sirenden di rumah, Bapak Yohanes Sape, orang tua kekasih Bapak Jede Parua bersama dengan Ibu di rumah, Ibu satu di rumah. Bahkan jemaat-jemaat-Mu yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan, Tuhan jamah dan pulihkan. Kiranya oleh kuasa dan kasih karunia-Mu, orang tua kami, saudara kami yang bergumul karena penyakit, dimampukan untuk terus bertahan, dan pada akhirnya
ada kemuliaan yang mereka alami, ada sukacita dan ada kesembuhan. Tuhan hadirkan. Bapa Sorgawi, kami hendak mengambil bagian dalam duka cita untuk jemaat-Mu seminggu kemarin. Keluarga Ibu Kekasih, Bu Monika, yang kehilangan seorang kakak di kampung halaman di Manibi. Juga keluarga hamba-Mu Bapak Daud Buntu Tasik, kehilangan seorang kakak di Mamasa. Iya Tuhan, ini dua keluarga kekasih kami tengah bergumul karena duka cita. Mari Tuhan kuatkan dan hibur. Karena dengan penghiburan daripada-Mu, keluarga kekasih kami boleh menerima peristiwa ini dari kekuatan iman kepada Kristus. Sehingga ada semangat sukacita yang baru. Hibur segenap rumpun keluarga dari kedua kekasih kami yang sudah Tuhan panggil. Sehingga dengan kekuatan imannya boleh melewati duka cita saat ini. Bapa di sorga, minggu ini kami hendak menyatakan syukur. Ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Berkat-berkat Tuhan selalu nyata, baru setiap hari dalam hidup kami. Untuk jemaat-Mu yang merasakan sukacita karena pertambahan usia seminggu kemarin, berkenan Tuhan mewujudkan segala harapan kerinduan mereka, bahkan memberkati hidup mereka di tahun baru yang mereka jalani. Anak kekasih Melinda Rambalangi, Tri Melianus, orang tua kekasih Carolina Maliwang, Ibu Luciana Sia Daryanto Teko, Ibu Fienratna Mika Rambalangi, Onoel, Rina Rasid Sedandra, Ray Willianto, Bapak Ruben Sondok, Mas Soang, Bapak Sondatiku, Herlina Bue Petrus Linggi, Nyonya Hana Mauritius Bombongen, Ibu Yeyen Karistin Ramon, Dwi Pesanda, Martinus Tandiel, Nyonya Ratmawati Pone Arthur, Melinda Tasikdino, Orsora Adi, Frankie Antonius Suang, Revan Benyamin R, Nyonya Mariana Pemulaki, Bu Pendeta Sri Arwan Seratu, Mitra Jeffrianto Bunduk, Nyonya Yohana Samuel Seni. Ya Tuhan, sempurnakan sukacita dan kegembiraan mereka, sehingga menjadi tahun baru yang penuh sukacita dan pengharapan, sukacita dan berkat yang baru dari Tuhan. Bapa berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis Penatua dan Syamas, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Koordinator-koordinator Dapel, pengurus-pengurus kategorial, yang terus-menerus berupaya menunjang aktivitas pelayanan di tengah-tengah masa pandemi Corona. Kiranya dengan kebersamaan, dengan kesetiaan pada pelayanan, maka ibadah-ibadah karunia Tuhan akan terus berlanjut dan berjalan di tengah-tengah jemaat-Mu untuk saling menguatkan dan menyapa melalui kesaksian dan kebenaran firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu, adik-adik pemuda, baik yang bertugas sebagai tim multimedia yang terus-menerus menyatakan pelayanan mereka melalui rekaman live streaming seperti saat ini, Kantoria Organis, persembahan pujian dari PPGTM Jemaat Efrata. Berkati semuanya ya Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang indah, hidup, berkenan di hadapan-Mu. Kiranya hidup masing-masing hamba-hamba-Mu, pribadi maupun dalam keluarga, menjadi hidup yang berlimpah-limpah sukacita dan berkat di tengah hidup yang mereka jalani. Berkati bangsa dan negara kami yang terus-menerus berupaya dan berjuang untuk bersama-sama menghadapi virus corona yang menyebar di mana-mana. Hanya dengan kekuatan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, maka kami mampu menghadapinya. Karena itu berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati para gubernur, bupati, bahkan semua pemerintah daerah. Kiranya dengan kebersamaan, dengan semangat, kami bisa mengatasi dan melewati masa sulit ini. Berkati seluruh masyarakat, kiranya dengan kesadaran yang tinggi bersama-sama, dapat terus menjaga dan menjadi pahlawan untuk tidak menyebarkan virus ini. Ketika mereka taat pada himbauan, taat pada pemerintah yang di atasnya, sebagai hamba-hamba Allah di tengah dunia ini. Terpuji Engkau ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, baik jemaat-Mu di tempat ini, Klasis Makassar maupun Sinode yang terus berupaya mengambil bagian
di tengah perjuangan hidup iman jemaat Tuhan saat ini. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus, terpuji Engkau. Ini doa kami, harapan kerinduan kami bersama. Kami sampaikan semuanya kepadamu ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita di penghujung ibadah saat ini. Karena itu mari jemaat Tuhan kita berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 355 bait pertama dan baitnya yang kedua. Yesus memanggil, mari segera, dan syair seterusnya. Saudara, sebentar ibadah ini akan selesai, karena itu pergi dan masukilah, hadapi, jalani hidupmu dengan terus memuliakan Tuhan. Tetap jadi berkat bagi sesama dan dengan iman. Arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan terus menerus menyertai dan melindungi Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, menjaga dan melindungi segenap keluarga-keluarga, bahkan menghindarkan kamu dari malapetaka, menghindarkan kamu dari segala kecelakaan dan sakit penyakit. Dan kiranya Allah di dalam Yesus Kristus terus menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.